media yang digunakan untuk mendongeng. Ada mendongeng menggunakan media seperti yang dicontohkan sama Bunda Palupi kemarin. Kemudian ada mendongeng menggunakan alat peraga, ada mendongeng tanpa menggunakan alat peraga. Banyak sekali ya. Ada mendongeng menggunakan alat peraga itu salah satunya mendongeng menggunakan boneka tangan, boneka jari, wayang, kemudian kartu, flashcard. Banyak sekali media yang digunakan untuk mendongeng. Nah, sekarang kita bahas tentang perbedaan mendongeng dan bercerita. Tebak ya Bunda semuanya. Kira-kira ini mendongeng atau bercerita? Dari lagu yang Kak Coy sampaikan. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Itu mendongeng atau bercerita Bunda? Itu adalah cerita. Karena real, fakta. Real ya? Iya betul. Real. Kalau mendongeng, ini mendongeng atau bercerita lagu berikutnya. Siput yang baik hati, namun pemalu, selalu duduk bersedih, diam termangu. Datang capung yang cantik, selalu mengganggu. Siput menjadi sedih, bertambah malu. Ini mendongeng atau bercerita? Sebetulnya mendongeng kayaknya saya betul ya. Ini mendongeng karena siputnya bisa malu. Bisa malu ya. Ya, capungnya bisa berbicara. Jadi kalau muatan unsur-unsur mendongeng itu tokoh-tokohnya itu seperti pohon bisa berbicara, kemudian binatang bisa berbicara. Nah, itu contoh-contoh dari mendongeng. Kalau real misalnya kalau bercerita misalnya menjelaskan tentang bagaimana sains, bagaimana bercerita tentang seperti yang disampaikan Dewa tadi tentang bagaimana Neil Armstrong, kemudian bagaimana terjadinya sebuah pelangi, bagaimana terjadinya kepompong, bagaimana terjadinya hujan, itu adalah bercerita. Tapi kalau misalnya ada tokoh yang bisa berbicara, misalnya tokoh mati, benda mati yang bisa berbicara, itu berarti fantasi atau imajinasi, berarti itu adalah mendongeng. Jadi itu bedanya antara mendongeng dan bercerita. Seperti itu ya. Jadi Kak Cahyo sudah melakukan riset terkait tentang ini ya. Kemudian ada lagi, ini mendongeng sudah tadi Kak Cahyo jelaskan. Kemudian kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendongeng atau pencerita ini mempunyai visi yang jelas secara ikhlas dan sukarela mencurahkan dirinya untuk anak, baik anak yang normal dan anak yang berkebutuhan khusus. Karena mendongeng bercerita untuk anak yang normal dan anak yang berkebutuhan khusus itu caranya berbeda. Ada cara berbeda dan itu caranya sangat berbeda dengan ketika kita mendongeng sama anak normal, karena kebutuhannya beda-beda ya, karena anak ABK itu spesial needs-nya berbeda. Kemudian pemahaman terhadap psikologis dan karakter perkembangan anak, pasti anak misalnya kita ingin mendongeng menggunakan buku, misalnya pakai buku. Berarti kalau kita lihat semakin rendah usia anak, berarti semakin banyak gambar, sedikit tulisan. Semakin tinggi usia anak, semakin banyak tulisan, sedikit gambar. Jadi kita bisa mengetahui, misalnya pakai buku gambar, anak saya usianya 1 tahun, oke, berarti banyak gambar, sedikit tulisan. Nanti lama-lama ketika usianya bertambah, semakin banyak tulisannya, sedikit gambar. Caranya banyak sekali dengan cara misalnya pakai read aloud, pakai membaca atau membaca nyaring, dengan menggunakan alat peraga. Banyak sekali cara-cara supaya muatan dongeng dan bercerita ini sampai ke anak. Kemudian penguasaan materi cerita, tentunya pilih cerita yang media bercerita yang tepat tahapan usia anak, karena gak semua cerita itu sesuai dan bagus untuk anak. Pilih cerita yang sesuai dan sesuai dengan tahapan usia anak dan karakteristik permasalahan yang anak-anak hadapi.
kemudian memiliki Mohon kemampuan. izin Kak Cahyo mengingatkan waktunya tinggal 3 menit lagi. Oke, baik. Kemudian di sini ada manfaat mendongeng banyak sekali untuk mengasah 9 kecerdasan, gaya belajar, keterampilan literasi, banyak sekali ya. Dan nanti ini bisa bunda-bunda mendapatkan materi dari Kak Cahyo. Selanjutnya ini juga ada teknik teknik dasar berceritanya dan mengatakan dan memperagakan. Kemudian ada 3 teknik dasar mendongeng, teknik interpretasi, representasi, dan kreativitas. Nah, kalau teknik interpretasi ini tentunya Bunda harus memahami ceritanya, kemudian alurnya, tokohnya siapa saja, kemudian memilih teks mana bagian yang harus mengatakan dan memperagakan, kemudian ada namanya prolog, pembukaan, klimaks, dan epilog penutup. Selanjutnya adalah representasi, ini terkait dengan vokal, gestur, teknik pernafasan, dan penghayatan. Itu sangat penting sekali. Kemudian kreativitas menentukan media mau digunakan. Tadi Kaca sudah sebutkan medianya untuk bercerita dan mendongeng itu banyak. Ada menggunakan boneka jari, boneka tangan, kemudian wayang, banyak sekali. Nah, kemudian di sini olah vokal, olah tubuh, gerak, teknik reading, dan blocking ini harus dikuasai juga untuk guru yang ingin sekali melakukan kegiatan bercerita kepada anak. Nah, selanjutnya ini ada 10 trik jitu dalam mendongeng. Kak Cah akan jabarkan di sini. Yang pertama, jangan jaim alias jaga image depan anak-anak. Walaupun sebenarnya guru itu harus jaga image gitu. Tapi ketika bercerita kita harus total gitu ya. Tetap guru punya wibawa. Tapi ketika kita berperan menjadi tokoh karakter dalam cerita ya kita nggak boleh jaim gitu ya. Jadi harus benar-benar total, menangis, sedih, marah, kita harus benar-benar total menjadi tokoh karakter tersebut. Tenangkan diri Anda sebelum memulai bercerita atau mendongeng. Kemudian buatlah diri Anda menjadi sangat antusias dengan anak-anak. Jangan terburu-buru mengucapkan dialog atau membuka cerita. Kemudian buat teknik muncul yang baik dan menarik. Mulailah mendongeng dengan suara yang lantang dan meyakinkan. Kemudian lakukan setiap adegan secara sungguh-sungguh dan penghayatan penuh. Jangan panik jika anak-anak gaduh, gitu. Jangan melawan suara gaduh dengan suara yang kuat pula. Kemudian buat ending cerita menjadi menyenangkan bagi setiap orang. Satukan kembali emosi anak-anak dengan menyanyi. Halo, sinyal. Bersama atau mengucapkan yel-yel dengan semangat dan serempak, ya. Kemudian setelah emosi bersatu kembali dan keadaan tenang, sampaikan pesan moral yang terkandung dalam cerita. Pesan moralnya harus positif. Jadi begini. Tadi Om Cahyo cerita tentang burung gagak yang suka bohong. Adik-adik gak boleh bohong. Berarti itu katanya negatif. Yang diingat gak boleh bohong. Harusnya positif kata terakhirnya. Adik-adik, ya, sinyalnya apa ya? tadi Om Cahyo cerita tentang burung gagak yang suka bohong. Beda dengan, dia nggak punya teman. Beda dengan burung pipit, dia sangat jujur. Dia banyak temannya. Jadi adik-adik harus jujur. Yang diingat apa? Jujur. Kata-kata terakhirnya jujur. Diem nggak? Enggak. Jangan rame. Jangan ribut. Tetapi kata-katanya harus dirubah. Adik-adik, anak yang soleh, anak yang pinter, harus duduk yang rapi. Anak pinter, anak soleh, duduk yang tenang. Jangan rame. Jangan ribut. Berarti kata-katanya harus
memberikan suatu pesan moral, kata-katanya adalah positif, bukan negatif kata terakhirnya. Kemudian tutup cerita dengan salam hangat dan ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mendengarkan dongeng Anda, sehingga anak-anak merasa sangat dihargai ketika sudah mendengarkan itu. Kemudian di sini yang terakhir, kemampuan bercerita, mendongeng yang disampaikan dengan baik ini akan sangat memberikan sebuah pesan moral pada anak-anak secara optimal, karena isi cerita kita sampaikan dengan baik dan menyenangkan ini akan tersimpan dalam alam bawah sadar mereka dan terbawa sepanjang kehidupan di masa yang akan datang. Jadi kalau kita salah mendongeng memberikan muatan yang salah, muatan yang negatif, nanti itu akan terbawa di bawah alam bawah sadarnya sampai mereka dewasa nanti. Nah, makanya bukankah kenangan itu yang indah, menyenangkan, akan sesuatu jauh lebih baik dibanding kenangan yang buruk terhadap sesuatu. Makanya mendongeng pun harus hati-hati. Semakin sering bercerita dan mendongeng, maka akan semakin terasah kemampuan kita. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulai mendongeng dan bercerita. Dan mendongeng dan bercerita adalah sebuah keterampilan yang harus sering dilatih. Terima kasih Bunda Setiawati. Itu Pak Udi nih.